Tribuners Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar karena diduga melakukan pemufakatan jahat berupa suap pengurusan kasasi Ronald Tanur. Ronald Tanur adalah terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Serafrianti di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 4 Oktober 2023 tahun lalu. Zarof menjadi makelar kasus saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA dari 2012 hingga 2022. Dari peran yang telah dilakukannya dalam kurun waktu 10 tahun, Zarof meraup keuntungan hingga 920,9 miliar rupiah atau hampir 1 triliun rupiah. Zarof merupakan pensiunan pejabat MA yang purna tugas pada Januari 2022. Sebelum Zarof pensiun, ia pernah menduduki beberapa jabatan penting di MA. Zarof pernah menjadi pejabat eselon 2 di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Badilum MA dengan tugas mengurus mutasi dan promosi hakim. Ia kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan atau Balitbang Diklat Kumdil MA pada 22 Agustus 2017, kala itu Ketua MA yang mengangkatnya Hatta Ali. Selain menjabat sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA, Zarof juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau PLT Dirjen Badilum pada tahun 2020. Dan di luar struktur MA, Zarof juga menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komite Etik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada 2017. Selain itu, ia juga menjadi produser film Sang Pengadil yang tayang di beberapa bioskop sejak 24 Oktober 2024. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Abdul Qohar, mengatakan bahwa Zarof biasa memainkan perkara ketika ia berdinas di Mahkamah Agung sejak 2012 hingga 2022. Kejaksaan Agung pun telah menetapkan Zarof sebagai tersangka kasus pemufakatan jahat pada tingkat kasasi terdakwa Ronald Tanur. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya Dini Serafrianti yang terjadi di sebuah tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada Oktober 2023 lalu. Penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur membuat Dini meninggal dunia, namun pelaku dijatuhi vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 24 Juli 2024. Setelah memberikan vonis bebas, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani kasus Ronald Tanur karena mereka diduga menerima suap untuk membebaskan Ronald Tanur. Adapun Zarof diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald, yakni Lisa Rahmat, untuk memuluskan pengajuan kasasi kliennya di MA terkait perkara penganiayaan. Qohar menjelaskan pemufakatan jahat yang dimaksud yaitu antara Zarof dan Lisa mencoba menyuap hakim pada tingkat kasasi yang mengadili perkara Ronald dengan memberikan uang sebesar 5 miliar rupiah. Dari persekongkolan itu, Lisa menjanjikan uang senilai 1 miliar rupiah kepada Zarof sebagai bentuk fee. Lisa meminta Zarof agar mengupayakan Hakim Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam keputusan kasasinya. Qohar menyebutkan bahwa uang 5 miliar rupiah itu rencananya akan diberikan untuk 3 hakim agung yang menangani kasasi Ronald Tanur, yakni inisial S, A, dan S. Terkait hal ini berdasarkan pengakuan Zarof, Qohar menyebutkan bahwa tersangka mengaku telah bertemu dengan salah seorang hakim di MA, akan tetapi uang miliaran tersebut belum sempat diberikan kepada hakim tersebut. Lisa kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pemufakatan suap ini. Kemudian Zarof ditangkap di Hotel Meridian Bali pada Kamis 24 Oktober 2024 pekan lalu dari penggeledahan di penginapan Zarof di Bali. Pihak Kejaksaan Agung mengamankan uang tunai berbagai pecahan dengan total sekitar 20 juta rupiah. Kejaksaan Agung juga menemukan uang tunai lebih dari 920 miliar rupiah serta emas antam seberat 51 kg di rumah Zarof yang berada di kawasan Senayan, Jakarta.
Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar menuturkan bahwa saat diinterogasi, Zarov mengaku lupa terkait berapa banyak pihak yang memintanya untuk mengurus perkara selama dia menjabat di Mahkamah Agung periode 2012 sampai 2022 karena saking banyaknya yang meminta tolong kepada Zarov. Lantas berapa harta kekayaan Zarov Ricard? Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Zarov pertama kali menyetorkan dana laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 27 September 2007. Pada waktu itu, Zarov melapor sebagai Direktur Peranata dan Tata Laksana Perkara Pidana pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, total hartanya 6,3 miliar rupiah. Kemudian Zarov kembali melaporkan LHKPN ke KPK pada 23 Mei 2016. Saat itu, ia sudah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Zarov melaporkan memiliki harta 36,4 miliar rupiah. Sejak pertama kali melapor pada 2007 hingga 2016, dalam waktu 9 tahun, terjadi kenaikan harta sebesar 30 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 2017, Zarov melaporkan harta kekayaan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Pada laporan tertanggal 31 Desember 2017, tercatat Zarov mengantongi harta sebanyak 43,2 miliar rupiah. Pada tahun-tahun berikutnya, hingga ia terakhir menyetorkan data LHKPN ke KPK tahun 2022, kenaikan harta Zarov tidak terlalu signifikan. Zarov terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 11 Maret 2022. Saat itu ia tercatat mempunyai harta sebanyak 51,4 miliar rupiah. Aset tanah dan bangunan Zarov tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jakarta Selatan, Bogor, Solok, Tangerang, dan Pasar maupun Cianjur. Untuk kendaraan, Zarov mencantumkan 3 mobil, yakni Toyota Kijang Innova tahun 2016, kemudian VW Beetle tahun 2018, dan Toyota Yaris tahun 2021. Soal DPR kan dulu KPK pernah diminta DPR untuk memantau persidangan Ronald Tanur ya Mas. Nah sekarang hakimnya ketangkep tuh Mas. Ya. Nah kalau dari KPK ada koordinasi nggak sih Mas dengan Kejagung soal OTT 3 hakim itu? Sampai dengan saat ini saya belum terinfo adanya koordinasi antara Kejagung dan KPK. Kami juga mengapresiasi Kejagung yang sudah melakukan tangkap tangan. Tentunya harapannya apa yang diduga dapat dibuktikan ya. Dan ini juga salah satu bentuk keprihatinan bahwa dari sisi yudikatif masih ada intervensi para koruptor yang ingin mengganggu objektivitas hakim dalam memutuskan perkara. Ya tentunya ini perlu menjadi perhatian di Mahkamah Agung juga yang membawahi para hakim-hakim ini, celah-celah mana yang sekiranya bisa ditutup baik dari sisi integritas maupun dari tadi yang ditanyakan sisi kesejahteraan yang sudah dipantau dan info terakhir sudah disetujui untuk dinaikkan ya kalau nggak salah oleh Bapak Presiden ya, sudah dinaikkan ya. Harapan kita dengan walaupun kenaikan gaji ini memang tidak serta-merta dapat menghilangkan perilaku koruptif, tapi harapan kita setidaknya dapat meminimalisir upaya-upaya tersebut. Politikus Sulawesi Selatan Akbar Faisal menyebut nama Presiden Prabowo terkait kasus makelar kasus di Lembaga Peradilan Indonesia yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Ricard. Ia menyebut bahwa kasus Zarov ini menjadi pintu masuk Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas hakim nakal Mahkamah Agung. Dalam unggahannya di akun X @akbarfaisal68 pada Sabtu 26 Oktober 2024, Akbar Faisal menautkan profil akun X Presiden Prabowo @prabowo. Dia menagih janji Prabowo untuk membongkar jaringan mafia korupsi hingga ke Antartika.
Dirinya bahkan menyebut bahwa jaringan makelar kasus itu bahkan hanya beberapa meter dari istana. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung atau Kejagung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar terkait dugaan suap kasasi vonis terhadap Gregorius Ronald Tanur. 3 hakim termasuk Zarof membebaskan Gregorius yang menjadi tersangka penganiayaan berujung kematian terhadap Dini Sera Afrianti. Kasus berkembang hingga terungkap pula bahwa Zarof Rikar telah menjadi makelar kasus sejak 2012 hingga sebelum dirinya pensiun, yakni tahun 2022. Makin mencengangkan lagi, pihak Kejagung menyebut Zarof sendiri bahkan sudah menerima uang fantastis selama bertahun-tahun menjadi makelar kasus. Direktur Penyidik Dirdik Jamdipsus Kejagung, Abdul Kohar, menuturkan kegiatan makelar kasus yang dilakukan Zarof Rikar telah membuatnya menerima uang hampir sebesar 1 triliun rupiah. Tidak cukup dengan uang tunai saja, Kohar juga menyebut penyidik Kejagung menemukan puluhan kilogram emas ketika menggeledah kediaman Zarof. Kejaksaan Agung menangkap pensiunan pejabat Mahkamah Agung atau MA Zarof Rikar. Ia ditangkap karena diduga menjadi perantara urusan suap vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Mantan pejabat MA tersebut mengaku lupa sudah berapa banyak pihak yang memintanya untuk mengurus perkara selama menjabat pada periode 2012-2022. Hal itu diungkap saat diinterogasi oleh penyidik usai ditangkap. Selain terlibat dalam kasus Ronald, Zarof juga diketahui menjadi makelar kasus saat ia menjabat sebagai Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung pada tahun 2012 hingga 2022. Dari perannya yang telah dilakukan selama 10 tahun, Zarof mendapatkan uang sebesar 902 miliar rupiah atau hampir menyentuh angka 1 triliun rupiah. Abdul Kohar selaku Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Kejagung mengatakan bahwa Zarof ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024 sore. Penyidik Kejagung juga menggeledah kediaman mantan pejabat MA tersebut. Alhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai hingga catatan transaksi keuangan mencapai hampir 1 triliun rupiah. Tidak hanya uang, penyidik juga menyita emas batangan seberat 51 kg. Sebelum menahan Zarof, Kejaksaan Agung telah menahan 3 majelis hakim pengadilan negeri. Kejaksaan Agung juga menetapkan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, sebagai tersangka pemberi suap. Zarof sendiri telah pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung sejak tahun 2022. Dikutip dari Kompas.com, Ronald Tanur ditangkap di rumahnya yang terletak di Kompleks Perumahan Pakuwon City, Surabaya. Terlihat Ronald Tanur keluar dari rumahnya menggunakan kaos krem dan celana panjang hitam. Raut wajah Ronald Tanur tak terlihat lantaran ia memakai masker. Namun terpidana perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti ini sempat menengok ke arah anjing peliharaannya. Adapun 2 anjing peliharaan itu berada di kandang depan rumahnya. Sembari merangkul tas berwarna putih, Ronald Tanur menatap 2 anjing tersebut. Sementara kedua anjing itu menggonggong merespons tatapan dari Ronald Tanur. Putra mantan anggota fraksi PKB DPR RI itu lantas terus berjalan menuju ke mobil tim kejaksaan. Kepala Kejati Jatim Mia Amiati mengatakan Ronald Tanur tidak melakukan perlawanan kepada petugas. Hanya saja terpidana berupaya menunda-nunda saat dieksekusi oleh tim kejaksaan. Itu ya.
Penyidik Kejaksaan Agung menemukan emas batangan 51 kg hingga uang hampir 1 triliun rupiah di rumah Zarof Rikar. Awalnya Zarof Rikar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Dia dan 2 mantan pejabat Mahkamah Agung ditangkap terbukti menerima suap hingga membebaskan Ronald Tanur walau terbukti membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Setelah ditangkap, pihak Kejagung menemukan fakta baru bahwa kasus Ronald Tanur bukan yang pertama. 10 tahun sudah ia bertugas di MA, yakni 2012 hingga 2022, Zarof mengumpulkan pundi-pundi kekayaan fantastis dari hasil menjadi makelar kasus. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Kejagung, Abdul Kohar, menyebut penyidik menetapkan Zarof Rikar menjadi tersangka setelah ditangkap di Bali pada Kamis 24 Oktober 2024. Zarof menyimpan uang dan emas berikut sejumlah bukti transaksi keuangan di beberapa tempat tinggalnya, di antaranya rumahnya yang berada di Jakarta hingga hotel di Bali. Mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA, Zarof Rikar terbukti meraup 220 miliar 912 juta 303.714 rupiah selama 12 tahun menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Ternyata jumlah fantastis itu merupakan hasil sebagai makelar kasus di MA. Hal itu terungkap setelah penyidik Jampitsus Kejagung mengusut kasus pemufakatan jahat berbentuk suap diterima Zarof dalam kasasi Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar menyebut bahwa selama menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Zarof menerima gratifikasi perkara-perkara di MA dalam bentuk uang. Kohar mengatakan pihaknya dapati barang bukti sejumlah uang dan emas ketika melakukan penggeledahan di 2 hunian yang ditempati Zarof, yakni di Senayan, Jakarta Selatan dan Hotel Limerdien Bali pada Kamis 24 Oktober 2024 kemarin. Zarof Rikar ditetapkan sebagai tersangka pemufakatan suap pada tingkat kasasi terdakwa Ronald Tanur. Hal tersebut disampaikan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI, Abdul Kohar dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI Jumat pada 25 Oktober 2024. Kohar menjelaskan, pemufakatan yang dimaksud yaitu antara Zarof dan Lisa mencoba menyuap hakim pada tingkat kasasi yang mengadili perkara Ronald Tanur dengan memberikan uang senilai 5 miliar rupiah. Dari persekongkolan itu, Lisa menjanjikan uang senilai 1 miliar kepada Zarof sebagai bentuk fee. Diketahui Lisa juga menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar rupiah untuk Hakim Agung yang menangani kasus Ronald Tanur.